Halo pendengar senior Suara Aman, aku Wawan. Dan aku Reisha. Di episode kali ini kami akan mengangkat isu yang berat namun sangat penting untuk dibicarakan. Episode kita hari ini adalah kekerasan seksual perempuan oleh guru laki-laki di lingkungan sekolah, sekaligus membahas dampak cyberbullying di lingkungan sekolah. Sebelumnya kami mengundang 3 narasumber hebat nih. Yang pertama ada Kak Rani. Halo. Yang kedua ada Kak Lina. Hai. Dan yang ketiga ada Pak Andi. Halo Kak Rani. Halo. Kita sering mendengar kasus seperti ini, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sekolah. Sebagai pemerhati perempuan dan anak, apa tanggapan Anda mengenai isu tersebut? Kasus ini sangat memprihatinkan karena sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman. Ketika pelaku justru adalah seorang guru, itu menunjukkan adanya penyalahgunaan kuasa yang serius dan kegagalan sistem perlindungan anak. Mengapa kasus seperti ini seringkali sulit terungkap? Karena korban adalah anak, sementara pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi. Banyak siswi yang takut, merasa terancam, atau khawatir tidak dipercaya jika melapor. Jadi, apa dampak biasanya yang dialami oleh korban, Kak? Dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis dan sosial. Korban bisa mengalami trauma, penurunan prestasi belajar, sehingga kehilangan rasa percaya diri. Menurut Kakak, apa kesalahan yang sering dilakukan di lingkungan sekolah saat menangani kasus seperti ini? Sering sekali sekolah lebih memilih untuk menjaga nama baik daripada melindungi korban. Bahkan ada yang menyalahkan korban. Ini sangat keliru dan sangat benar. Jadi langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah? Sekolah wajib segera melindungi korban, menonaktifkan terduga pelaku, melaporkan ke pihak berwenang, dan menyediakan pendamping psikologis untuk korban. Terakhir, apa harapan Kakak untuk dunia pendidikan ke depan? Saya berharap sekolah benar-benar menerapkan kebijakan perlindungan anak, memberikan edukasi gender dan kekerasan seksual, serta tegas menindak perilaku tanpa kompromi. Terima kasih kepada Kak Rani. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua adalah Kak Lina, yaitu korban dari kekerasan seksual. Sebelumnya, terima kasih Kak sudah berani hadir dan berbagi cerita di siniar kami. Bisa Kakak ceritakan secara umum apa yang pernah kamu alami di sekolah? Terima kasih juga sudah memberi saya ruang. Saya mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya memberi rasa nyaman di sekolah. Kejadian membuat saya sangat takut dan bingung saat itu. Apa dampak yang paling kamu rasakan di kejadian seperti ini? Dampaknya besar, terutama secara mental. Saya sering cemas, sulit berkonsentrasi belajar, dan merasa bersalah padahal itu bukan kesalahan saya sendiri. Apakah kamu sempat bercerita atau melapor kepada seseorang? Awalnya tidak, karena saya takut tidak dipercaya, tapi akhirnya saya bercerita kepada keluarga dan seorang guru yang saya percayai. Lalu saya mendapatkan bantuan. Jadi menurut Kakak, apa yang paling dibutuhkan oleh korban dalam menghadapi kejadian seperti ini? Yang paling dibutuhkan adalah dukungan dan kepercayaan. Korban perlu didengar tanpa dihakimi, serta dilindungi, bukan malah disalahkan. Apa pesan yang mungkin Kakak mau sampaikan kepada pendengar yang mungkin mengalami hal serupa? Kalian tidak sendirian dan itu bukan kesalahan kalian. Beranilah mencari bantuan dari orang dewasa atau lembaga yang aman dan terpercaya. Baik, terakhir, apa harapan Kakak untuk lingkungan sekolah ke depannya? Saya berharap sekolah menjadi tempat yang nyaman, punya sistem perlindungan yang jelas, dan berani menindak pelaku kekerasan seksual.
Terima kasih kepada Kak Lina yang sudah berani berbagi. Padahal jarang loh korban-korban lainnya berani hadir. Selanjutnya ada Pak Andi, yaitu pemerhati pendidikan dan aktivis pencegahan kekerasan. Halo Pak Andi. Halo. Kasus kekerasan seksual terhadap siswi yang dilakukan oleh guru laki-laki kembali mencuat. Bagaimana pandangan Anda sebagai aktivis pencegahan kekerasan? Kasus ini menunjukkan kegagalan yang sangat serius dalam sistem pendidikan di negara kita. Guru yang seharusnya mengajarkan para siswa dan siswi malah melakukan pelecehan seksual. Dampaknya sangat merusak mental dari murid tersebut yang menjadi korban. Dan juga reputasi sekolah menjadi sangat turun akibat perbuatan dari guru tersebut. Baik, sebagai aktivis laki-laki, apa peran laki-laki dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah, laki-laki itu harus berani menolak kekerasan seperti ini. Tidak melindungi pelaku pelecehan dan aktif menerapkan budaya yang aman dan nyaman di sekolah. Jika kita diam, berarti kita sama saja dengan melakukan pelecehan seksual tersebut. Apa langkah konkret yang harus dilakukan di sekolah ketika kasus seperti ini terungkap? Sekolah harus segera melindungi korban, menonaktifkan pelaku dari kegiatan mengajar, lalu segera melaporkan pelaku tersebut ke aparat hukum. Dan kita juga harus memastikan korban tersebut mendapatkan pelayanan psikologis yang aman dan juga mendapatkan pelayanan hukum. Baik, menurut Bapak bagaimana sistem di sekolah supaya tidak terjadi hal yang serupa? Kita perlu mengedukasi para siswa dan para guru terhadap pencegahan seksual. Pelatihan etika juga harus kita terapkan kepada para guru. SOP pelaporan yang aman serta kita harus selalu mengevaluasi semua tenaga pendidik. Apa pesan Bapak untuk para siswi yang mungkin mengalami kekerasan? Kalian itu tidak bersalah. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang besar. Laporkan segera dan cari bantuan. Karena kalian berhak mendapatkan perlindungan dan juga keadilan. Baik, menurut yang terakhir, bagaimana menurut Bapak sistem pendidikan di Indonesia ke depannya? Saya berharap sekolah-sekolah di negara kita menjadi tempat yang aman, transparan, dan juga bisa menindak pelaku tanpa melakukan kompromi yang panjang demi melindungi anak-anak bangsa kita. Terima kasih kepada Pak Andi dan terima kasih kepada narasumber yang sudah datang dan mengisi siniar kita kali ini. Kekerasan seksual dan cyberbullying tidak akan berhenti jika kita terus diam. Setiap siswi berhak aman di lingkungan sekolah. Dan setiap korban berhak didengar dan dilindungi. Terima kasih sudah mendengar siniar suara aman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.